Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua? Contoh harap adik-adik ada di rumah baik-baik saja, sehat-sehat saja, tetap semangat memuji Tuhan, tetap bergembira memuji Tuhan Yesus. Apalagi pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita kembali. Sudah 1 minggu lamanya kita tidak bertemu, dan pada pagi hari ini kita kembali bersukacita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari adik-adik kita ambil posisi duduk yang rapi, kita dengan hormat menghadap Tuhan, kita bernyanyi Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ya Allah. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau telah menolong memberkati kami hingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bersukacita memuji Engkau. Dan pada pagi ini kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dan kami bisa bersukacita memuliakan Engkau dan nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik, contoh aja untuk bangkit berdiri semua, yuk. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kamu Adalah Muridku. Adik-adik di rumah, siapa yang percaya bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus? Angkat tangan yuk. Siapa yang percaya dia adalah murid Tuhan Yesus? Bagus, kita adalah semua murid Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu ini, Kamu Adalah Muridku, beserta gerakannya. Musik. Di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
dan firman-Ku tinggal di dalam kami. Segala apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jika kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, segala apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Oh, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Dan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dalam hal ini kan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Oh, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Dan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yeay. Nah, adik-adik persilakan duduk kembali. Kita adalah murid-murid Tuhan murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus memuliakan, hidup memuliakan Tuhan. Baik adik-adik di rumah, saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita bernyanyi burung pipit tidak menenang. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bapa-Ku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bapa-Ku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Oke adik-adik, mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami selama minggu ini, memenuhi segala kebutuhan, keperluan kami. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong kami dan memberkati persembahan ini supaya berkenan kepada Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Saya ajak adik-adik berdiri kembali. Ayo, berdiri kembali, kita akan bernyanyi Yesus jagoanku. Yesus adalah jagoan kita semua. Makin gerakan ya, Yesus jagoanku.
sebagai penolongku. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebagai pelindungku. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Mumsel. Oke, dipersilakan kepada Mumsel. Baik adik-adik, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, maka saat ini kita akan berdoa memohon Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus membuka hati kita, agar firman Tuhan boleh kita mengerti, boleh kita lakukan di dalam hidup kita. Musa akan pimpin doa, adik-adik di rumah boleh ikut ya di dalam hati ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih hari ini Engkau berikan kami waktu mendengar cerita firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar kami mengerti cerita firman-Mu, agar kami boleh menjadi anak-anak yang mencintai Engkau, menjadi anak-anak yang mencintai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pada hari ini kita akan mendengar cerita di sekolah minggu GP Kris Pasar Baru. Saya percaya bahwa adik-adik di rumah pasti bahagia dan menunggu saat ini untuk mendengar cerita. Karena cerita yang saya akan bawakan adalah cerita firman Tuhan. Hari ini dalam cerita yang saya bawakan, saya akan ditemani oleh seorang teman saya. Saya undang Jeremy untuk menemani saya di sini. Halo adik-adik. Contoh Jeremy, kita sudah cukup lama berteman. Kira-kira berapa lama ya kalau kamu masih ingat? Sudah lama sekali kita berteman ya. Saya cukup senang bersama dengan kamu di dalam kita berteman, kita tinggal di tempat ini, kita tinggal bersama, kita makan bersama. Kira-kira kamu percaya gak sama saya? Waduh, saya juga kadang-kadang susah percaya sama orang lain sih. Walaupun itu sudah berteman? Ya memang begitu. Karena saya sangat susah mempercayai orang lain. Bukankah kita sudah lama? Lalu jika kamu punya masalah, apa kamu masih ragu menceritakannya sama saya? Masih, karena setiap orang kan punya masalahnya sendiri-sendiri ya. Dan masalah saya ini pasti saya juga gak bisa menceritakannya sama orang lain. Kalau begitu, jika kamu masih ragu untuk mempercayai saya, padahal kita sudah cukup lama berteman, maka cobalah untuk belajar mempercayai saya. Selalu percaya. Oke, baiklah. Mulai sekarang saya akan belajar percaya kepadamu, sebab Kaulah hamba yang diutus oleh Tuhan. Adik-adik, percaya itu adalah hal yang sangat penting. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk mempercayai firman-Nya. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh Alkitab yang masih muda. Dia adalah seorang dari Bani Manase, namanya Gideon. Kita bisa baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Gideon ini adalah seorang yang masih muda dan pada saat itu dia sedang sembunyi.
Karena dia sedang mengirik buah anggur. Kenapa dia sembunyi? Karena ternyata orang-orang Israel waktu itu sedang dijajah, sedang dikuasai orang Midian. Sehingga dia harus bersembunyi. Dia tidak berani kalau orang Midian melihat dia, nanti seluruh buah anggurnya, hasil panennya akan diambil. Makanya dia bersembunyi di dalam mengirik anggur. Tetapi tiba-tiba pada saat Gideon sedang mengirik buah anggur itu di tempat persembunyiannya, ada seorang tamu, seseorang yang datang kepada dia. Gideon kaget. Lalu orang itu menyapa dia. Aku akan mengutus engkau untuk menyelamatkan Israel. Tetapi Gideon, dia malah bertanya, adik-adik, itu tidak mungkin. Bukankah aku ini adalah dari kaum Manasye yang paling terkecil, bahkan keluargaku pun adalah yang paling terkecil dari kaum Manasye, dan aku sendiri adalah seorang yang paling muda di antara keluargaku. Tapi tiba-tiba malaikat Tuhan itu marah sama dia. Bukankah aku yang mengutusmu? Hei, pergilah, dengan kekuatanmu engkau akan menyelamatkan Israel. Apakah Gideon langsung percaya? Tidak. Saya melihat Gideon malah mempertanyakan Tuhan, adik-adik. Jika Tuhan itu benar-benar menyelamatkan kami, bukankah nenek moyang kami itu cerita bahwa dia yang melepaskan orang Israel dari tanah Mesir? Dia yang membawa kami ke tanah Kanaan. Tetapi di mana sekarang? Sekarang kami malah menderita. Sekarang kami malah ditimpa kesusahan, ketakutan. Di mana Allah itu? Tetapi malaikat Tuhan itu berkata kepada Gideon, aku yang mengutusmu, Gideon. Pergilah dengan kekuatanmu. Lalu Gideon masih belum percaya. Dia berkata, jika engkau benar-benar menyertai aku, berikanlah aku bukti. Jika sungguh-sungguh itu minta, berikan aku bukti. Gideon, jika engkau meminta bukti, kata malaikat Tuhan, maka apa yang engkau minta? Lalu cepat-cepat adik-adik Gideon dia lari ke rumah. Apa yang dia lakukan? Lalu Gideon cepat-cepat mengambil seekor anak kambing. Dia potong, dia olah, dia masak. Lalu dia ambil tepung, dia jadikan roti bundar. Setelah selesai itu, lalu Gideon menghidangkan makanan itu kepada orang itu. Lalu malaikat Tuhan mengambil tongkatnya. Lalu dia menyentuh makanan itu. Tiba-tiba keluar asap dan hilanglah malaikat itu. Baru sekarang Gideon tahu. Aduh, celaka aku. Dia baru teriak, celaka, aku sudah melihat Tuhan. Ketika dia ketakutan, suara Tuhan memanggil Gideon. Gideon, selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Adik-adik, cerita ini, Gideon ini adalah sebuah cerita di mana kita diajarkan agar kita selalu mempercayai Tuhan.
Bukankah di dalam hidup kita sering juga mengalami ketakutan? Adik-adik punya ketakutan apa saat ini? Apakah takut karena sekarang tidak bisa ke sekolah? Adik-adik mungkin merasa takut karena sekarang tidak bisa ke sekolah minggu. Adik-adik takut karena sekarang tidak bisa kemana-mana. Atau adik-adik takut karena sekarang tidak bisa bertemu teman-teman, tidak bisa diajak oleh papa mama ke mall. Mungkin banyak ketakutan. Tetapi pernahkah adik-adik ketika membaca firman Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan, pernah tidak mempercayai bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh menyertai kita? Atau kita bertanya-tanya, apa benar Tuhan menyertai saya? Maka hari ini adik-adik, Tuhan Yesus meminta kita dalam segala ketakutan kita. Ketika kita tidur sendiri di kamar, atau kita ketika tidur di tempat yang gelap, lampunya mati, atau ketika papa mama melarang kita sekarang untuk tidak lagi pergi jalan-jalan, maka Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita, bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita. Kita jangan perlu takut seperti Gideon, karena Tuhan yang selalu menolong kita sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita sudah dengar cerita firman Tuhan. Jangan lupa juga sekarang kita akan berdoa kembali. Lipat tangannya, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa, ikuti Muse berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami tidak takut, agar kami selalu percaya pada firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Sejak kami masih kecil ini, kami boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi udah dengarkan cerita dari Mukse tentang siapa? Tentang Gideon. Nah, hari ini kita akan sama-sama membuat sebuah kreativitas. Dan kreativitas ini tentang ilustrasi bagaimana Gideon menanyakan petunjuk Tuhan. Nah, waktu itu Gideon itu masih ragu-ragu kepada Tuhan karena ia diutus untuk mengusir orang Midian. Nah, maka dari itu ia melakukan percobaan ini kepada Tuhan. Nah, percobaannya seperti apa? Nah, adik-adik, sebelumnya adik-adik siapkan dulu ya, yaitu pertama potongan kardus. Nah, entah itu kardus aqua atau kertas karton atau kertas biasa. Nah, kemudian adik-adik harus membagi potongan kardus itu menjadi dua bagian ya, harus sama rata ya. Itu. Nah, kardus ini melambangkan tanah yang datar. Nah, lagi ya, kardus ini melambangkan tanah yang datar ya. Nah, yang kedua, adik-adik harus siapkan kapas ya. Boleh kapas, boleh tisu. Nah, kapas. Nah, kapas ini melambangkan guntingan bulu domba. Nah, sekarang yang pertama, siapkan juga lan ya. Nah, yang pertama kita akan menempelkan kapas kepada karton. Nah, kita lem dulu ya. Boleh menggunakan lem kertas, boleh menggunakan lem UFO atau lem fox, ya. Terus juga satu sisi lagi ya. Nah, kemudian setelah itu baru deh kita tempelkan kapas pada karton yang tadi dilem tadi ya. Nah, kita tempel satu lagi ya, dua. Nah,
Sekarang adik-adik boleh buka kitabnya dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 36 sampai 40. Nah, sambil membaca dan juga sambil mempraktekkan, kita melihat ya. Yang pertama, Gideon meminta pada Tuhan agar biarlah guntingan bulu domba ini yang basah, terus tanahnya kering. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama, kita siapkan air dulu ya, terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, setelah siapkan air, kita juga gunakan sendok. Nah, kita coba meneteskan beberapa saja pada kapasnya ya. Oke. Di kapasnya aja ya, jangan sampai kena kartonnya ya atau kardusnya ya. Oke, bisa. Nah, kan teman-teman, jadi basahkan kapasnya. Nah, basahkan. Nah, itu percobaan pertama. Nah, terus kemudian Gideon juga meminta lagi kepada Tuhan, biarlah sekali lagi ini ya Tuhan, biarlah cuma tanahnya saja yang basah, yang kena embun, tapi kapasnya tidak, atau guntingan bulu dombanya tidak. Nah, bagaimana caranya? Kita juga gunakan lagi yang kedua, tapi yang kita basahkan itu cuma kardusnya saja ya. Oke, kita lihat, kita coba ya. Nah, yang basah itu cuma kardusnya saja ya, perhatikan ya. Nah, kita buat melingkar, semoga basah ya warna itu. Nah, teman-teman lihat kan bahwa yang basah cuma kartonnya saja, tapi kapasnya kering. Nah, oleh sebab itu maka Gideon pun percaya kepada Tuhan. Nah, gimana teman-teman? Asik kan kreativitasnya? Nah, teman-teman boleh mencobanya dengan keluarga teman-teman atau adik teman-teman atau saudara-saudara. Nah, biar kita bisa mengerti firman Tuhan tentang Gideon ini. Oke, selamat mencoba. Bye-bye. Baik, adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini dan kita akan kembali ketemu pada minggu yang akan datang. Saya undang adik-adik untuk berdoa menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kami, memberikan kami hati yang selalu merindukan Engkau. Biar kiranya Engkau Tuhan yang penuh kasih berkenan memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar firman. Maka adik-adik yang saya kasihi, biarlah Engkau selalu menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang berkenan memberkati Engkau. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan memimpin memberkati Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.